Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada, yang hebat, yang luar biasa ya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang seleksi CPP, calon pengajar praktik guru penggerak angkatan 8 yang saat ini sedang berlangsung, dan saya kemarin sudah mengikuti, tinggal menunggu hasil kelulusan. Nah, seleksi wawancara kemarin saya kebetulan ke bagian jadwal sesi pertama ya, jam 8 sampai jam 9.30. Nah, saya kaget, kenapa ya ini kok di sesi pertama ya. Kalau kemarin saya simulasi mengajarnya di sesi terakhir ya, pukul 14.30. Nah, untuk seleksi wawancara ini saya sesi pertama jam 8 sampai jam 9.30. Nah, saya prepare dari pukul 7 itu prepare ya. Waktu itu saya di rumah ya, lokasinya di rumah, karena kalau di kelas kan terdengar suara anak-anak, jadi saya di rumah. Ini saya menggunakan mikrofon ini supaya tidak kresek-kresek ya, dan alhamdulillah terdengar jelas oleh asesor. Dan Bapak Ibu ketika wawancara itu harus lebih awal ya, saya sarankan. Kenapa? Karena sebelum jam 8 asesor itu udah masuk jimit ya, udah masuk jimit. Dan saya ketika coba iseng-iseng dulu pukul 7:40 ya, masih ada 20 menit, tapi itu udah ada asesor. Nah, itu ya. Jadi sangat semangat dan disiplin sekali asesornya pada waktu itu. Nah, saya 7:40 saya masuk jimit, kemudian saya disapa ya. Nah, jadi seleksi wawancara itu biasa saja. Jadi ada asesor bertanya kepada kita jawab dengan sejujur-jujurnya sesuai pengalaman kita. Jadi tidak mengada-mengada. Dan nah, kisi-kisinya itu ada di surat di portal guru penggerak. Nah, itu ada ya. Kita tinggal download saja, Bapak Ibu tinggal download. Nanti di sana ada kompetensi seleksi wawancara, itu ada 7 ya. Nih, yang pertama adalah tujuan dan visi misi, dan itu akan ditanyakan kepada kita calon pengajar praktik visi kita. Kemudian 2, inisiatif untuk mengambil tindakan ya. Kemudian membangun hubungan yang positif. Keempat, pembelajaran berkelanjutan. Kelima, pembinaan dan pementoran ya, karena kita itu akan mengcoaching, melatih, mementori calon guru penggerak. Jadi kita akan ditanya bagaimana kompetensi kita ketika mementor seseorang atau mementor kelompok ya. Kemudian orientasi pada peserta didik, dan terakhir kematangan beretika, sikap kita, perilaku kita. Nah, itu saja kisi-kisi untuk seleksi wawancaranya, hanya itu saja yang ditanyakan. Dan tips saya adalah tetap tenang, tetap rileks ya. Grogi pasti ada ya, saya juga kemarin sama ya, bahkan sering ke toilet ya, takutnya gimana. Dan alhamdulillah ternyata ketika asesor masuk, alhamdulillah welcome dan sangat ramah ya, sangat ramah, dan memberikan waktu selanjutnya kita untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya itu ya, kisi-kisinya itu yang 7 itu ada. Nah, itu kita baca, kita pahami, kita pelajari apa tujuan kita. Tujuan yang saya ingat itu berbagi pengalaman, itu tujuan hidup kita apa. Nah, itu akan ditanyakan, dan saya yakin Bapak Ibu guru semua yang hebat pasti bisa menjawab soal seperti itu, pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi itu pengalaman kita ya, pengalaman kita. Pokoknya yang ditanya itu pengalaman kita mengajar, pengalaman kita mementor ya, mengcoaching gitu kan, melatih. Karena kan di sini kita itu sebagai pengajar praktik yang nantinya akan berinteraksi dengan para calon guru penggerak. Nah, jadi bagaimana kemampuan kita
bagaimana solusi kita menghadapi hal ini gitu ya. Berapa lama kita membutuhkan, nah seperti itu ya. Pokoknya sesuai yang ada di 7 kompetensi itu, dan tidak jauh-jauh dari pertanyaan itu. Saya pastikan, saya yakinkan tidak. Dan kebetulan setelah beberapa pertanyaan selesai, alhamdulillah ketika di jadwal itu sampai jam 8 sampai jam 9.30, 1,5 jam, alhamdulillah saya bisa selesai lebih cepat ya. Nah, jadi bisa selesai lebih cepat karena tadi itu kita menjawabnya dengan tegas, kemudian dengan lancar, dengan lantang, dengan, kalau kata Sunda mah, ngaguluyur lah gitu bahasanya, ngaguluyur. Dan pertanyaan asesor dijawab oleh saya dengan tegas, dengan sesuai pertanyaan, tidak melenceng ke mana-mana. Kemudian juga para asesor juga sangat puas gitu. Jadi kita jawab saja sebisa kita. Bagaimana Bapak ini bagaimana ini, silahkan dijawab. Apa namanya, apa yang pernah Bapak hasilkan, misalkan dari kegiatan pengembangan diri. Pokoknya tidak jauh-jauh dari esai juga ya. Esai yang kita kerjakan di seleksi pertama itu ada ya, apa inovasinya yang Bapak pernah lakukan, pernah buat, itu dijelaskan, membuat ini. Kemudian bagaimana pengalaman mentoringnya dengan guru-guru, teman sejawat ya, atau dengan peserta didik. Nah itu semua, pokoknya Bapak Ibu semua tetap tenang ya, jangan grogi. Pertanyaannya sesuai yang ada di kisi-kisi ya, yang ada di website portal Guru Penggerak. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa dan lancar ya. Kemudian nah selesai ya, saya keluar saja gitu, dipersilakan, silakan Bapak Ibu untuk keluar duluan ya, kelas unit. Dan pertama kali itu saya memperkenalkan diri ya, lupa. Jadi ketika saya masuk gimit menyapa, asesor suruh kita untuk memperkenalkan diri ya, dari mana, asal instansi dari mana, mengajar dari mana, kemudian daerah mana, rumah di mana, itu wajib ya, suatu hal yang wajib yang harus kita sampaikan ya. Baru setelah itu baru nanti ada peserta tanya jawab, dan asesornya bergiliran ya, bergiliran memberikan pertanyaan. Jadi kan ada 2, yang pertama misalnya Bapak, yang kedua seorang ibu ya. Nah, itu bergiliran. Misalnya dari 7 kompetensi itu dibagi 2. Misalnya asesor pertama 4 pertanyaan ya, kemudian asesor yang kedua 3 pertanyaan ya, itu seputar itu. Jadi insya Allah ketika pelaksanaan berlangsung kesananya alhamdulillah lancar ya gitu, mengikuti. Memang awal-awalnya saja sangat grogi, wah gimana nih, takutnya gini, takutnya mengkonfrontir ya pertanyaannya gini. Enggak ya, kita jawab saja, dan tipsnya jangan menjawab singkat, itu saja ya. Jangan singkat, bisa jelaskan ini singkat, nah itu mungkin tidak akan puas untuk asesor ya. Jelaskan aja sejelas-jelasnya, segembleng-gemblengnya, sedetail-detailnya ya, apa yang kita yang bisa kita gali, kemudian kita sampaikan ya, yang lebih luas lagi. Nah itu ya Bapak Ibu, pengalaman saya mengikuti seleksi wawancara. Jadi intinya persiapkan dengan baik, latihan dulu, berhadapan dengan kamera, artinya dengan laptop yang ada Jimit, kita latihan, kita kemudian menjawab pertanyaan, karena saya yakin pasti ada sedikit grogi ketika menjawab ya, entah itu terbata-bata atau apa, itu bisa dilatih oleh kita ya, bisa dilatih oleh kita. Dan setelah ditanya dijawab, kemudian kita merasa nyaman, kesannya juga akan nyaman, dan kesananya juga akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya.
Ya itu Bapak Ibu yang bisa saya berbagi tips ya, berbagi pengalaman. Jadi ini bukan apa namanya, apa ya, sebuah berbagi lah ya, berbagi bahwa saya memberikan gambaran ya, memberikan gambaran, selebihnya itu situasional ya, gimana susunya. Tapi yang saya rasakan kemarin seperti itu ya. Enjoy, nyaman, menjawab pertanyaan dengan baik, tidak grogi, jawab seluas-luasnya, sekemampuan kita, dan tidak singkat ya, dan hanya beberapa menit. Kalau tidak sampai 1 jam saya selesai dan saya boleh keluar ya. Ya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan pengalaman saya, tips saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat. Saya doakan yang CPP angkatan berikutnya lulus dan menjadi pengajar praktik di grup penggerak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.